Sebelum adanya teknologi, pada zaman dahulu banyak orang yang mendokumentasikan atau mengabadikan tokoh dalam bentuk patung yang disebut pantak. Pembuatan patung pantak ini terjadi pada masyarakat Dayak di Kalimantan, yang terkenal akan karya seni masyarakatnya. Masyarakat Dayak terutama rumpun Kenayat akan membuat sebuah patung untuk menghormati tokoh atau pahlawannya yang telah berjasa. Selain sebagai figuratif dari tokoh, panglima, atau orang sakti, pantak juga dibuat sebagai batas kampung dan pelindung kampung. Masyarakat Dayak memiliki keyakinan bahwa patung pantak ini dijadikan sebagai penjaga kampung dari musuh atau wabah penyakit yang dapat menyerang. Seperti, jika ada orang luar kampung yang berniat jahat kepada seseorang dan masuk dalam kampung maka tidak akan selamat. Mengenal patung pantak keramat suku Dayak. Ritual yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Patung pantak biasanya terbuat dari kayu ulin, namun ada juga yang dipahat di sebuah batu berbentuk manusia lengkap dengan tangan dan kakinya. Ukuran dari patung juga berbeda mulai dari ukuran yang paling kecil sebesar betis orang dewasa, dan yang paling besar sampai 1,5 meter. Begitu juga dengan tinggi dari masing-masing patung juga beragam sesuai kecil dan besarnya patung, kira-kira tingginya dengan diameter 20-30 cm. Pantak juga dibedakan menjadi 3 jenis yaitu, pertama pantak panyugu yang diperuntukkan bagi pemimpin pertanian yang berada di kampung tersebut. Kedua adalah pantak padagi yang diperuntukkan untuk para tokoh perang dan pengobatan pangalamok atau dukun yang ada di kampung. Kemudian yang ketiga pantak keluarga yang diperuntukkan sebagai contoh bagi keluarga dan dapat mengayomi keluarga yang bersangkutan. Setiap pantak akan memiliki namanya masing-masing misalnya, pantak Nek Macan, pantak Samadae, Temaruk Naga, Nek Ampago dan lain sebagainya. Pantak biasanya diberi rumah atau pondok permanen yang disebut dengan penyugu dan senantiasa dirawat dengan diberi sesaji oleh masyarakat. Saking keramatnya setiap orang yang melewati pantak harus memberi salam atau tabe sebagai bentuk penghormatan kepada roh leluhur. Di samping itu, ketika terjadi peperangan biasanya dibuat suatu ritual untuk meminta bantuan kepada arwah leluhur nenek moyang yang ada di pantak. Misalnya ketika terjadi konflik etnis di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1999 silam. Selain itu juga ada sebuah ritual untuk meminta berkah selama proses tanam padi berlangsung.